DPR sepertinya menganggap enteng, tapi sebetulnya kalau mereka camkan di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebumi. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan ke orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempatnya di rumah kami, kata beliau kan ya. Mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya, tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Tekanannya itu kayak gelombang besar ya soal desakan untuk memakzulkan Gibran itu ya. Bukan hanya Purnawirawan loh ya, sekarang mereka jadi memang Purnawirawan. Kenapa ini nggak dikhawatirkan kali? Bagaimanapun juga para Purnawirawan ini adalah orang-orang yang punya kredibilitas tinggi, yang kemudian menimbulkan publik trust publik itu luar biasa terhadap mereka. Orang-orang ini kan mungkin kita tidak ingin membuat dikotomi antara sipil dan militer gitu. Tapi kan kalau namanya militer itu kan mereka disumpah untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa, keutuhan bangsa dan negara gitu. Jadi mereka ini orang-orang yang sebagian besar dari mereka udah punya kedudukan yang sangat tinggi waktu itu di lingkungan TNI dan juga di jabatan-jabatan sipil lainnya yang ketika mereka sudah pensiun kemudian aktivis sipil. Tapi, dan sebenarnya buat mereka waktunya untuk pensiun sekarang begitu ya, waktunya pensiun, menikmati legasinya, tapi mereka merasa tidak tenang. Ya itu tadi, itu nalurinya dari seorang tentara karena mereka disumpah untuk setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang mereka khawatirkan, dan mereka pasti melihat bahwa bahaya sekali ini dampaknya kalau ada orang seperti Gibran yang kemudian menjadi presiden nantinya, jadi wakil presiden seperti itu, kemudian jadi presiden. Ini yang saya kira kenapa kemudian mereka menyuarakan soal pemakzulan, dan rakyat percaya pada mereka. Makanya kemudian barisan gerbongnya ini, kalau seperti gerbong kan mulai banyak terisi nih, gerbong di belakang itu jadi panjang gitu, gerbang pemakzulan itu. Betul sekali Mas Hersu. Jadi mereka ini banyak pendukungnya, para purnawirawan ini yang masuk ke dalam forum purnawirawan TNI gitu. Kemarin kan bertemu lagi ya Mas Hersu ya. Kemarin sore bertemu di sebuah lokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Dan ini rame betul ya, media maupun media-media media nasional, media yang di daerah lokal begitu, dan juga di medsos-medsos ramai betul. Saya sudah cek. Coba apa yang ditulis oleh Tempo, dia mengatakan Forum Purnawirawan TNI akan desak DPR respon surat tuntutan pemakzulan Gibran. Itu tadi seperti kata Mas Hersu, belum ada langkah pasti dari DPR yang sedianya begitu diharapkan akan dibacakan pada acara paripurna DPR, ternyata juga tidak dibacakan. Puan mengatakan itu masih di meja sekjen, belum dipelajari, belum didiskusikan. Takut betul begitu kan. Terus kemudian atau setidaknya didiskusikan, terus kemudian apa jawabannya. Tapi kalau saya rasa mereka juga mengulur waktu. Ini dari segi strategi politik ya Mas Hersu. Mereka mengulur waktu agar lebih didesak lagi gitu. Jadi ada alasan kalau seandainya nanti mereka akhirnya mempelajari soal itu dan membuat keputusan soal itu. Ini seperti Kompas misalnya menulis Forum Purnawirawan TNI desak DPR tak lama-lama respon surat pemakzulan Gibran. Dan rencananya memang Jenderal Fahru Razi
ini mengatakan dia salah satu menjadi pembicara, bahkan pembicara pertama pada forum tersebut. Ini sebuah jumpa pers gitu ya, pernyataan kepada pers menanggapi sikap dari DPR. Dia mengatakan mereka akan menemui SBY untuk memperjelas sikap SBY ini seperti apa. Dia sepertinya tidak menolak, tidak juga mengiyakan. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, Ya, Pak apa SBY yang sudah lalu, pasti tidak akan aneh ya. Diplomatis lah iya, bahasa halusnya kita ngomong ya. iya, Hmm. SBY biasanya seperti itu. Tapi kalau melihat gesturnya kita baca saja. Oh, Dia tidak ya. mau menerima Gibran ketika Gibran itu Hmm. sudah menjadi Resmi menjadi calon cawapresku calon wakil ketika ya. itu. Iya, Ya. calon wakilnya dari Prabowo dia tidak mau menerima. Bahkan Gibran sudah menemui AHY begitu kan, meminta waktu. Bahkan dia bersedia kalau seandainya harus Hmm. ke Jawa Tengah begitu, datang ke rumahnya di sana asal bisa bertemu SBY. Saya rasa ini juga sebuah taktik yang disuruh oleh orang tuanya, yaitu oleh Jokowi. Tapi Pak SBY selalu berkelit, ada acara Demokrat lah, ada ini sedang ada di mana, Main poli sedang lah, apa iya. nonton poli. Lebih penting voli lah ya. Ya, ya. Nah, terus apa namanya? Dan kemudian setelah AHY pun masuk ke dalam pemerintahan ini kan ya, kalau AHY ya dididik secara sopan, secara cerdas begitu ya, dia saja. Tapi kita melihat sekarang orang juga melihat bahwa yang menjadi anak emas dari Prabowo itu adalah AHY, Mas Hersu. Baik di dalam negeri sering bertemu, ditanya ini itu, terus kemudian keliling Indonesia yang dengan dan Prabowo tidak merasa terganggu dengan AHY dielu-elukan sana sini apa dan sebagainya begitu, menjadi pembicara di luar negeri, disuruh Prabowo pada pembicaraan apa semacam pertemuan tentang infrastruktur dan pembangunan internasional, itu AHY yang disuruh pergi. Padahal pada pemerintahan-pemerintahan lain hal seperti itu belum tentu menterinya bisa jadi disuruh adalah karena yang diundang kepala negara tidak bisa, kemudian yang hadir adalah wakil presiden Ya, begitu. ya, Tapi ini tidak pernah itu disuruh Gibran ini untuk mewakili ya. presiden, Nanti dan di sana AHY dengan ya dia sudah terbiasa ya ketika di Taruna Nusantara juga menjadi juara debat di internasional, bahasa Inggrisnya excellent begitu, dan gesturnya juga ini saya melihat beberapa video potongan videonya di mana dia mendapatkan tepukan tangan bahkan standing ovation apa dan sebagainya pada beberapa event begitu, Mas Hersu. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto menyampaikan ancaman serius bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat agar Wakil Presiden Gibran dimakzulkan tidak kunjung direspon DPR. Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran. Dia mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara. Ia mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan. Karena tak ada respon, ia bahkan menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI. Wakil Gubernur Lemhanas itu menekan pentingnya persatuan antara purnawirawan prajurit TNI dan masyarakat umum. Ia menyuarakan kepada hadirin untuk berjuang bersama demi bangsa. Seruan tersebut disambut dengan antusias oleh peserta yang menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang.